Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Pada kali ini saya akan membahas atau menjawab beberapa kendala yang sudah ditemukan untuk pembuatan formulir PPDB menggunakan Google Form. Ya, ini adalah beberapa pertanyaan atau mungkin yang sudah Bapak Ibu tanyakan di video saya sebelumnya tentang cara membuat formulir PPDB dengan menggunakan Google Form. Nah, nanti ada beberapa kendala seperti ini. Contohnya, jadi file bukti pendaftaran atau nanti kan menggunakan sistem setelah siswa atau calon peserta mendaftar, maka otomatis ada bukti pendaftarannya. Nanti ada kendala itu tidak tersimpan di Google Drive. Jadi bukti pendaftarannya itu tidak tersimpan atau tidak masuk ke Google Drive kita, sehingga kita tidak bisa melihat siapa saja yang sudah mendaftar maupun yang sudah selesai mendaftarnya. Terus bisa juga nanti nama file tidak ada nomor dan nama pendaftar, sehingga supaya membedakan antara si A si B yang sudah mendaftar itu dikasih nomor pendaftaran sama nama pendaftar, itu tidak muncul nomor dan namanya. Terus lagi di bukti pendaftarannya itu nanti tidak muncul foto, kan nanti di bukti pendaftaran ada foto siswanya sama nomor pendaftar ya, nanti tidak muncul di dalam bukti pendaftarannya. Itu nanti seperti apa cara penyelesaiannya nanti akan saya jelaskan. Bisa juga nanti masalahnya adalah tidak terkirim ke email siswa, nanti ini saya juga akan saya jelaskan. Nah, sekarang kita coba cek satu persatu. Yang pertama adalah tidak tersimpan di Google Drive. Jadi ini masalahnya adalah pada saat kita menyeting di AutoCAD ya. Jadi silakan dibuka file ini formulir PPDB-nya yang bentuk Google Sheet ya. Ini seperti ini sudah saya buka, ini seperti ini. Nah, kesalahan settingannya itu di bagian AutoCAD, yaitu di menu pengaya AutoCAD, terus di bagian Save dokumen ya. Sekarang kita buka dulu pengaya AutoCAD Open, nanti terbuka seperti ini. Nanti muncul ada Run, ada Edit. Nah, kita coba Edit ya, Edit Job. Kalau misalkan nanti bukti pendaftarannya kok tidak tersimpan ke Google Drive kita, maka kita kesalahannya atau mungkin kelirunya di sini di bagian nah ini file setting. Jadi nanti untuk file setting ini adalah proses supaya nanti bukti pendaftarannya itu tersimpan di Google Drive kita. Nah, untuk settingannya ini janganlah sampai dilewati, ini nggak boleh kosong ya, nggak boleh kosong dan nggak boleh dilewati. Kalau dilewati berarti otomatis bukti pendaftaran tidak masuk ke Google Drive kita. Nah, terus settingannya di sini untuk namanya, nama filenya itu silakan ini dibuat PPDB 2020 atau mungkin bebas, terserah ya. Misalkan bukti pendaftaran PPDB. Nah, terus ini diikuti dengan nomor pendaftaran sama nama lengkap. Nah, jadi ini menjawab di pertanyaan yang selanjutnya. Nama file tidak ada nomor dan nama pendaftarnya. Jadi kalau cuma seperti ini saja, cuma PPDB 2020, itu berarti ya nanti nama filenya sama semua PPDB 2020. Padahal kan kita supaya lebih jelas tahu ini filenya siapa dan nomor pendaftarannya berapa, itu kan dikasih nomor sama namanya. Contohnya seperti ini. Saya sudah punya. Nah, ini PPDB 2020 ada nomornya SMK 001 atas nama Mulyono, SMK 002 atas nama Budi. Nah, ini kan jelas. Jadi ini bukti pendaftarannya si Mulyono, ini Budi, ini Wati, ini Senal. Kan kelihatan jelas. Nah, kalau misalkan kok cuma munculnya PPDB 2020 saja, kemungkinan salahnya di sini ya. Di file name-nya silakan ditulis bukti pendaftaran PPDB 2020. Terus supaya muncul nomor dan nama, ini wajib diikuti dengan kayak tadi, tanda kurung lancip ya, lebih kecil lebih besar seperti ini. Lebih kecil 2 kali, lebih besar 2 kali, ini untuk nomor. Terus spasi, lebih kecil 2 kali, lebih besar 2 kali seperti ini. Lah di dalam kurung siku ini atau tanda lebih kecil dan lebih besar itu dikasih nama kolom dari nomor, nama kolom dari nama peserta. Nah, untuk nama kolomnya itu jangan tulis manual. Misalkan di sini nomor pendaftaran. Ya, oke lah, ini munculnya nomor pendaftaran. Jadi menginginkan nanti di depannya munculnya adalah nomor pendaftaran. Tapi di bagian sheet-nya di sini
itu nama kolomnya adalah no spasi pendaftaran. Huruf N dan huruf P-nya itu besar. Maka kalau seperti ini nggak bakalan muncul nomor pendaftarannya karena beda ya. Nah, supaya muncul ya berarti harus disamakan dengan ini. Boleh ketik manual asalkan sama. Nah, supaya lebih gampang tinggal copy saja ini, dikopikan. Nama kolomnya dikopikan ke sini, pasti sama ya. Tinggal dikopas saja, nanti otomatis sama. Nah, ini dihapus. Ini taruh yang baru seperti ini. Nah, ini harus sama ini ya. Wajib sama sehingga nanti muncul PPD 2020, nomor pendaftarannya muncul 001 misalkan, baru nama pendaftarnya. Nah, namanya juga sama. Di sini jangan tulis ketik manual nama pendaftar enggak. Karena kita lihat di bagian sheet-nya, kita lihat kolom namanya itu adalah ini tulisannya nama lengkap bukan nama pendaftar. Jadi nanti di bagian kurung yang kedua kita kopikan saja ini nama kolomnya, nama spasi lengkap, huruf N dan huruf L-nya itu besar, itu wajib ya. Nah, seperti ini harusnya ya. Jadi nanti kalau nggak kesimpan atau mungkin kesimpan kok nomor dan namanya nggak ada ya, mungkin salahnya di sini. Itu untuk jawaban yang pertama dan yang kedua. Terus untuk tidak tersimpannya, kalau misalkan sudah disetting seperti ini, kita pilih foldernya. Ya mungkin nanti salah memilih folder juga ini. Di bagian atau langkah kelima, choose destination folder. Jadi nanti bukti pendaftarannya itu masuknya kemana. Nah, untuk masuk kemananya ya tergantung kita mau ditaruh di mana. Misalkan di sini saya di folder PPDB 2020 plus foto ada folder lagi yang atas nama di sini rekap bukti pendaftaran ya, berarti masuknya sini. Nanti tinggal dipilih saja foldernya, choose folder. Nanti dipilih folder yang mana ya, bebas. Nah, nanti kan di sini ada formulir PPDB, PPD online dan seterusnya. Ini nanti kita tinggal pilih saja mana yang akan kita inginkan masuk ke mana ya. Tapi kalau ininya dilewati, ini hilang seperti ini atau enggak ada, ya nggak bakalan masuk juga ya. Kita choose folder, kita pilih nama folder yang kita inginkan. Di mana? Misalkan di rekap bukti pendaftaran kalau sudah select. Nah, seperti ini ya. Harus ada, harus muncul seperti itu. Untuk kendala pertama dan yang kedua sudah selesai. Itu tadi cara menyelesaikannya. Terus kemudian foto atau nomor pendaftaran tidak muncul. Oke, ini saya save dulu ya. Untuk bukti pendaftaran nanti ada ada nomor pendaftar sama fotonya ya. Seperti ini contohnya. Ini bukti pendaftaran PPDB online. Ada nomor pendaftar seperti ini dan ada fotonya. Kalau misalkan kendalanya di Bapak Ibu kok tidak muncul bagian nomor pendaftaran sama foto, bisa kita cek di bagian bukti pendaftarannya dulu yang bentuk docnya ini. Kita lihat. Nah, di sini ini untuk file docnya ini harus ada nomor daftar. Ini untuk namanya itu jangan pakai spasi ya. No underscore daftar, jangan pakai spasi. Ini harus ada nama variabelnya. Terus foto juga harus ada variabelnya. Ini kalau nggak ada ya nggak bakalan bisa dipilih ya. Jadi nanti nomor pendaftaran muncul di sini, untuk foto siswa munculnya di sini. Nah, kalau sudah di bagian docnya atau dokumennya, sekarang kita cek di bagian autocrate-nya apakah sudah masuk atau belum. Nah, kita edit lagi kayak tadi. Itu kan tadi yang nggak muncul adalah nomor pendaftar sama fotonya ya. Kita lihat di sini. Nah, di bagian langkah 3, jadi kita cari masuknya kemana. Nah, misalkan ini nomor daftar. Nah, ini nanti munculnya itu adalah kolom ini, kolom nomor pendaftaran SMK 001, SMK 002 dan seterusnya. Jadi kita pilih nomor pendaftaran. Terus untuk yang foto ini perlu diperhatikan juga, ini foto itu pilihnya adalah yang foto ID yang ini ya. Jadi ini ada dua kolom. Yang kolom pertama adalah foto siswa, ini link Google Drive. Terus foto ID ini sudah diedit, ada rumusnya ini ya. Nah, untuk mengetahui rumusnya atau cara membuatnya nanti bisa lihat di video saya sebelumnya. Saya sudah membuatkan videonya. Nanti ini linknya beda ya antara yang pertama dan yang kedua. Kalau yang pertama itu link filenya, kalau yang kedua itu link view filenya. Jadi nanti bisa langsung tampil. Nah, jadi yang dipilih adalah yang ini, ada rumusnya tersendiri. Silakan pilih yang foto ID, bukan yang foto siswa ya. Kalau foto siswa malah nggak bakalan muncul. Terus nanti muncul pilihan
lagi di bagian sebelah kirinya. Aslinya kan standar kayak gini, aslinya standar semua. Terus khusus untuk foto pilih yang image ya. Nanti setelah image dipilih, nanti muncul lagi opsi untuk memasukkan image width dan height, jadi tinggi dan lebarnya ini ditentukan, silakan ditentukan saja. Kalau foto ukuran 3x4 mungkin 80x100 nggak masalah. Jadi 80x100 seperti ini. Nanti munculnya seperti ini. Nah, segini. Nanti kalau misalkan kurang besar atau terlalu besar ya tinggal dikecilkan saja ukurannya ya. Kalau sudah seperti itu. Oke, itu adalah foto dan nomor pendaftaran tidak muncul. Oh ya, untuk kalau misalkan fotonya kok nggak muncul juga, ini di bagian folder foto, ini ada folder formulir PPDB, nanti di dalamnya ada foto siswa. Lah ini harus di public dulu dengan cara klik kanan foldernya, terus dapatkan link yang bisa dibagikan. Terus kita geser ke sebelah kanan, jangan ke kiri. Kalau ke kiri nanti ke close atau tidak bisa dilihat atau tidak public ya. Harusnya itu yang ke sebelah kanan. Nah, seperti ini ya. Terus yang folder luarnya juga sama, kita geser ke kanan supaya public, sehingga nanti foto-fotonya bisa muncul. Terus berikutnya adalah tidak terkirim ke email siswa. Nah, khusus ini, nanti untuk khusus ini, itu berarti nanti kita di formulir pendaftarannya, ini kan pertanyaan-pertanyaan ini, ada nama lengkap, ada jenis kelamin, ada nama orang tua, alamat, dan seterusnya. Untuk supaya nanti bukti pendaftarannya masuk ke siswa atau ke email siswa, itu berarti kita wajib meminta siswa untuk memasukkan alamat emailnya. Jadi di sini kan ada nama, jenis kelamin, nama orang tua, alamat, dan foto. Ini belum ada, maka harus ditambahkan pertanyaannya. Nah, pertanyaannya apa? Ya, pertanyaannya silakan masukkan email aktif kayak gitu. Contohnya seperti ini, ya. Misalkan di sini saya sudah membuat formulir PPDB seperti ini ya. Terus nanti ada kolom untuk memasukkan email siswa yang wajib aktif ya. Ini jadi wajib aktif ini. Jadi email siswanya ditulis, harus dimasukkan. Nanti baru muncul kolom email siswa. Nah, email siswa itu nanti dipilih pada saat kita setting autocrat-nya ya. Jadi nanti wajib yang pertama adalah ada kolom untuk isian email siswa. Terus di bagian autocrat sini ya, bagian autocrat yang nah ini langkah ke-8 ini. Jadi share doc dan send email ya, atau send email. Jadi bukti pendaftarannya kita kirimkan ke email. Nah, ke email mana? Nah, ke email siswa. Kita pilih yes. Terus kita pilih yang doc saja. Terus to. Nah, di sini to-nya atau ke-nya ke siapa? Nah, berarti ke email siswa. Nah, email siswanya yang mana? Kolom yang mana? Nah, di sini kan untuk sheet yang ini enggak ada. Saya coba sheet yang lain yang sudah saya buatkan. Ada email siswanya. Yang ini. Nanti di sini ada kolom email siswa. Kita lihat. Nah, ini ya. Email siswa wajib aktif. Lah ini ada kolomnya. Ini harus ada. Kalau misalkan nggak ada ya berarti nggak bakalan bisa masuk. Lah nanti kolom ini kita kopikan ke sini tuh. Nah, kita buat seperti ini ya, tanda kurung biasa seperti ini, kurung siku ya. Nah, seperti ini. Terus kita kopikan nama kolomnya. Kita kopikan, jangan tulis manual ya, dikopikan saja supaya sama persis. Nah, seperti ini. Baru nanti bisa terkirim atau masuk ke siswa. Terus tipe subjeknya silakan ditulis isi, misalkan judulnya simpan bukti pendaftaran ini. Nah, kayak gitu. Nanti di email siswa juga nanti munculnya seperti ini. Nanti lampirannya adalah dokumen bukti pendaftaran. Oke, itu untuk masalah-masalah atau kendala-kendala yang bisa muncul pada saat kita membuat formulir PPDB menggunakan Google Formulir. Silakan bagi Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan atau masih ada masalah, bisa langsung tulis di kolom komentar. Nanti akan saya coba buatkan video saya selanjutnya tentang penyelesaian masalah-masalah yang muncul.
Oke, terima kasih telah menonton video dari saya dan semoga bermanfaat. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.